Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid dharain amin. Khususan bila sebelumnya mari kita baca Fatihah bersama-sama kepada musannif dan guru-guru kita, semoga dapat manfaat dan barakah. Al-Fatihah. Para pemirsa, para hadirin dan yang sedang offline, Basit ya, dan teman-teman, kita memulai kembali kepada kajian ini selanjutnya, yaitu kajian tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah sebuah kitab yang menerangkan bagaimana tata cara etika belajar dan bagaimana syarat-syaratnya seorang pelajar dalam mempelajari ilmu. Jadi dalam mempelajari ilmu itu ada tata cara, ada kaifiyah, ada etika, dan ada metode yang harus ditaati seorang talibul ilmi, seorang pelajar, sehingga nanti mencapai ilmu yang manfaat dan barokah. Ini kitab ini menjadi pedoman dalam pesantren. Pesantren manapun rata-rata ya, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjadi pedoman kitab, yang menjadi pedoman dalam menjalankan dan menyelenggarakan pendidikan di pesantren adalah Ta'limul Muta'allim. Kitab ini dikarang oleh Al-Alim Al-Alama Az-Zarnuji. Beliau dalam pengantarnya menerangkan, saya bacakan: Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Segala puji bagi Allah yang mengutamakan, memuliakan Bani Adam, manusia, dengan ilmu dan amal. Ala jamin alam, atas seluruh alam. Jadi manusia itu lebih mulia dari seluruh alam, diutamakan. Ini juga disinggung dalam Al-Quran, bahwa manusia itu lebih mulia daripada, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Tetapi manusia yang beriman dan bertakwa yang sampai pada garis tertentu. Yang kedua, wassalatu ala Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam. Semoga salawat dan salam atas Gusti kita, junjungan Nabi kita, yaitu junjungan Nabi Muhammad, baik nabinya orang Arab maupun luar Arab. Wa alihi wa sahbihi ya nabil ulum wal hikam, dan seluruh sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Dan lanjut, wa ba'du. Falamma ra'aita katsiran min tulabil ilmi, katanya Syekh Zarnuji, falamma, setelah melihat, ra'aitu gitu ya, falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wa la yasiluna aw min manafihi wa thamratihi wa hiya al-amalu bihi wan nashr yuhramuna lima annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'itahu. Terjemah bebasnya begini ya. Setelah, kalau di kitab ini disebut falamma ra'aita katsiran, setelah kalian melihat kebanyakan, atau kalau misalnya mengatakan setelah saya melihat kebanyakan para pelajar hari ini di zaman kita, ini dikarang sudah ratusan tahun yang lalu, dan ini juga berlaku, masih kontekstual, masih relevan dengan zaman kita. Katanya musannif itu, setelah saya melihat kebanyakan para pencari ilmu hari ini di zaman kita, yajiduna ilal ilmi wa la yasiluna, mereka mendapatkan ilmu tetapi tidak sampai kepada ilmu sendiri. Ini sebuah istilah yang menarik buat kita. Bagaimana seorang pelajar yang sedang semangatnya dan sedang betul-betul mungkin dia sungguh-sungguh mencari ilmu sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke benua Eropa yang Indonesia ini, sampai bahkan ke Amerika juga, ada yang ke Afrika, ke Arab Saudi dan seterusnya. Tetapi banyak sekali kasus-kasus hari ini, katanya musannif, saya menyaksikan pada zaman kita ini banyak orang mencari ilmu, tetapi dia itu hanya mendapatkan ilmunya, tetapi tidak sampai kepada ilmu sendiri. Bagaimana maksudnya? Dia itu dalam konteks seorang pelajar mengkoleksi, mempelajari ilmu, dia dapat ilmunya, sebuah pengetahuan, tetapi pengetahuan belaka.
tetapi tidak sampai kepada tujuan ilmu sendiri. Apa tujuan ilmu? Ya termasuk au min manafihi wa samaratihi. Tidak sampai kepada manfaat dan buahnya ilmu. Lah apa buah dari ilmu dan manfaatnya itu? Al-amalu bihi wan nashr. Yaitu mengamalkan ilmu sendiri. Wan nashr dan menyebarkan. Yuhramuna lima annahum akhta'u tarikah. Kenapa ini bisa terjadi? Mereka itu sudah ilmunya banyak. Bahkan banyak alumni-alumni dalam negeri, mudah-mudahan ya. Di lingkungan kita ini banyak. Mereka ilmunya banyak. Sudah ke sekolah ke Amerika, pulang ke Indonesia jadi teknokrat, kemudian jadi pejabat misalnya. Tetapi setelah jadi pejabat yang koruptor. Setelah jadi ilmuwan yang menghasilkan ilmu yang malah membawa mudarat kepada masyarakat. Itu kenapa? Karena di sini disebutkan oleh Syekh Danuji, lima annahum akhtahu tariqahu wa taraku syara'itahu. Karena mereka itu sudah keliru sejak awal apa? Jalan-jalannya mencari ilmu dan meninggalkan syarat-syaratnya mencari ilmu sendiri. Kenapa? Wa kullu man akhta'at tariqah, dan setiap orang yang keliru jalan, metode, tarekat, tata cara, dhalla, maka orang itu sesat. Wala yanalul maksud, dan tidak sampai kepada tujuan. Qalla aw jalla, sedikit maupun banyak. Nah, begini, karena orang tersebut mencari ilmu itu sudah keliru jalannya, keliru caranya, keliru kaifiyahnya, metodenya keliru. Mungkin cari ilmu tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Apa syarat-syaratnya itu kan banyak. Seperti petunjuk dari ustaz, waktunya lama, harus warak juga, harus makan yang halal juga, termasuk takdimul ustaz, memuliakan ustaz dan seterusnya, memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu dan seterusnya. Nanti akan diterangkan itu. Ini hanya sekedar pengantar. Lah kalau orang sudah keliru jalannya, misalnya sebuah contoh, mau ke Probolinggo, tapi dia misalnya lewat Bondowoso, ya tentu motor, dan itu tidak akan sampai kepada Probolinggo. Atau ada orang yang ke Probolinggo melalui jalan cepat, misalnya naik bis dan seterusnya. Ada yang menggunakan dengan cara misalnya jalan kaki dan seterusnya. Atau ada yang bawa mobil pribadi dan seterusnya. Lah itu bagian dari tata cara, bagian cara-cara untuk mencapai Probolinggo. Lah begitu juga dalam mencari ilmu itu ada tata caranya, ada kafiatnya, ada tarekahnya. Yang disebut dengan tarekah di sini ya, dan syarat-syaratnya. Lah orang yang mencari ilmu tidak memenuhi syarat dan tarekahnya yang benar ya, yang benar sebagai tuntutan agama, dia itu hanya menjadi kolektor ilmu pengetahuan. Dia orangnya alim, pintar ngomong, pintar bicara, tetapi ilmunya tidak sampai kepada ilmu sendiri, yaitu kepada buah ilmu. Lah buah ilmu hakikatnya adalah al-amal wan nashr. Sebenarnya dalam ini juga terapkan bahwa setiap kita seorang muslim itu memiliki kewajiban terhadap ilmu. Setidak-tidaknya ada 3 perkara yang kewajiban kita kepada ilmu. Begitu, Basit ya. Lah kenapa begitu sih? Nah, ilmu itu yang pertama, ta'allumuhu. Jadi talabuhu. Jadi seorang pelajar muslim itu wajib mencari ilmu. Ilmu yang wajib adalah fardhu ain, ilmu agama yang paling dasar. Nanti juga akan diterangkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah ilmunya dicari apa? Al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Pertama, ilmu itu wajib dicari. Yang kedua, ilmu itu wajib diamalkan setelah didapat. Yang ketiga, wajib disebarkan. Artinya apa? Taklim, mengajarkan, menyebarkan ilmu adalah kewajiban bagi seorang yang berilmu. Kalau begitu bagaimana kitmanul ilmi? Ya tentu zambun, ismun, menyimpan ilmu, menyembunyikan ilmu, apalagi ilmunya memang dibutuhkan masyarakat, maka itu dosa. Lah kadang-kadang kita itu juga terjebak, sudah ilmunya banyak, ilmunya disimpan karena apa? Harus nunggu bayaran. Ini kan bahaya. Kalau misalnya dia mau menyebarkan ilmu setelah dia dibayar dan seterusnya. Atau dia mau mengamalkan ilmunya kalau ilmunya misalnya membawa keuntungan atau profit secara material misalnya, secara finansial. Tidak boleh begitu. Jadi ilmu itu hakikatnya nanti buahnya ilmu adalah al-amalu bihi. Kenapa? Ya kalau ilmu yang tidak bermanfaat itu kan dalam kaidah Arab disebutkan asyajaru al-ilmu bil amalin kasyajari bila samarin. Saya ulangi lagi, al-ilmu bil amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan maka bagaimana? Kasyajari bila samarin, seperti buah yang seperti pohon yang tidak berbuah. Kita punya pohon, nanam pohon banyak-banyak tapi tidak ada yang buah. Mungkin ada manfaatnya, hanya buat untuk bernaung saja, tetapi tidak memberi manfaat yang banyak. Manfaat itulah yang disebut dengan manafun ilmi, barakatul ilmu. Itulah yang disebut ilmu barakah. Dan pentingnya mengamalkan ilmu. Nah, dalam hadis Nabi disebutkan man amila bima alima
'allamallahu ilma ma lam ya'lam. Ya. Man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan apa yang telah ia ketahui. 'Allamallahu ilma ma lam ya'lam. Maka Allah itu akan mengajarkan ilmu yang tidak ia ketahui. Itu mungkin kita sebut seringkali kita sebut ilmu laduni dan seterusnya. Dan salah satu ilmu laduni itu didapat setelah kita itu bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu. Dan bukan kemudian moro-moro pakai wiritan tertentu, tidak belajar, tidak bisa, tidak mengamalkan ilmunya, nggak bisa. Jadi ilmu itu diamalkan. Setelah diamalkan di situ kayak orang ahli bisnis lah. Kan ada orang yang praktisi bisnis. Sejak kecil dia itu hanya belajar bisnis. Tetapi dia itu kaya sekali tentang ilmu, tentang bisnis, tentang perdagangan, berniaga dan sebagainya. Kenapa? Ya karena dia itu mengamalkan. Di situ menemukan kekeliruan dan seterusnya. Nah di situ kemudian Allah memberikan ilmu, Allah memberikan rasa, kemudian menurunkan semacam pengetahuan-pengetahuan baru dari apa yang telah diamalkan. Ya begitu juga kayak orang ngajar. Kan tadi yang ketiga itu kewajiban orang mencari ilmu itu setelah mendidik diajarkan. Nah, setelah diajarkan dia mendapatkan ilmu baru. Itu kan mengajarkan itu bagian daripada mengamalkan ilmu, yaitu bagian daripada an-nasyr. Orang-orang yang tadi yang makanya ini pentingnya yang amal ya. Jadi penekanannya di sini berbicara tentang tadi saya sebutkan kewajiban pelajar adalah mencari ilmu. Setelah dia dapat bukan berarti berhenti mencari, terus mencari ilmu. Tetapi dia itu mengamalkan juga. Setelah itu mengamalkan, yang kedua mengamalkan, yang ketiga adalah mengajarkan atau menyebarkan. Yang terakhir ya, sebelum penutup pada sesi pagi hari ini, saya lanjutkan. Lamusanib melihat fenomena yang terjadi hari ini, kemudian aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kitab wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam. Lah karena melihat fenomena banyaknya para pelajar yang katakan tadi ilmunya banyak, ya kan? Kolektor ilmu katakan dia menjadi kolektor. Tetapi ilmunya tidak manfaat dan barokah, disitulah kemudian musannif ya Syekh Darmuji tertarik untuk menyusun sebuah kitab Ta'limul Muta'allim. Apa tujuannya? Ya di samping itu adalah mendapatkan doa barokah, mendapatkan doa dari orang-orang pecinta ilmu, dari orang-orang yang ikhlas ya, dan supaya bil fauzi wal khalas fi yaumiddin. Raja'an ad-du'a li minar raghibina fihi al-mukhlisina bil fauzi wal ikhlas fi yaumiddin. Dan orang-orang yang ikhlas yang selamat di hari kiamat nanti dari pembalasan. Dan ini sudah dilakukan dan musannif itu melakukan menyusun ini ba'da mastakhartu. Dia istikharah, minta pilihan kepada Allah fihi, enggak moro-moro langsung eksekusi ngarang enggak. Kemudian dari mana bahan-bahannya? Ya, bahan-bahannya itu ba'da ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam. Dia itu bahan-bahannya dari apa yang didapatkan dari kitab-kitab ya, dari turos, dari ulama-ulama klasik, dari ulama-ulama sebelumnya, kemudian juga apa yang didengar dari guru-gurunya. Siapa guru-gurunya itu? Ulil ilmi wal hikam, yaitu para ahli ilmu dan ahli hikmah. Jadi gak cukup hanya ahli ilmu tetapi ahli hikmah. Siapa ahli hikmah itu? Ya orang yang sudah pada tahap tertentu, yaitu satu level dengan ulama ya. Jadi yang keluar adalah kebijaksanaan, dia itu menjadi panutan. Apa yang disampaikan itu adalah mutiara. Itu adalah ulil hikam namanya, ahli hikmah. Bukan filosof ya, yang bisa saja orang, tapi filosof nggak cukup. Jadi harus ulil ilmi wal hikam. Jadi ahli hikmah. Jadi hukama dan ulama itu adalah guru-gurunya Syekh Darmuji, yang itu kemudian jadikan dasar untuk menyusun kitab Ta'limul Muta'allim sebagai pedoman dalam kita mencari ilmu. Mudah-mudahan itu saja pertemuan kali ini ada manfaatnya. Dari saya kurang maaf. Semoga ada sesi berikutnya untuk berbicara tentang bab-bab berikutnya tentang Ta'limul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.